Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi-Yulianti, perwakilan dari kelompok 2 Manajemen Pengembangan Diri. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Rahmat, yang kedua ada Anan Abdul Aziz, ketiga ada Anissa Mefta Koirola, 4 Ayu Wandira, 5 Askanur Rahman, 6 Alifah Bella Muslimah, 7 Faidatul Adista, 8 Febri Awaludin, 9 Wita Alfiani, 10 Indra Lesmana, 11 Kiki Naherun, 12 Muhammad Soful Hidayat, 13 Nadia Dwi Yulianti, 14 Pariaman Septian, 15 Sandika Umbara, 16 Preti Triasih, 17 Praisilia Patinaya, yang ke-18 ada Yanti Widyastuti. Di sini materi kami yaitu merancang organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Holistic marketing atau pemasaran keseluruhan. Pemasaran secara keseluruhan, holistic marketing merupakan ide di mana pemasaran merupakan segalanya. Dikatakan bahwa organisasi yang sukses harus memiliki pendekatan secara menyeluruh pada pemasaran di mana semua bagian dari organisasi memfokuskan untuk bagian meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan bagaimana mengkomunikasikan nilai tersebut kepada pelanggannya. Konsep dari pemasaran secara holistik yaitu di mana para pemasar berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari suatu kebutuhan konsumen agar didapat pendekatan yang lebih lengkap dan menyatu atau kohesif, sehingga melebihi aplikasi konsep pemasaran secara tradisional. Konsep dari pemasaran holistik merupakan penyampaian nilai kepada para konsumen atau pelanggan dan mengkomunikasikan nilai tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya, komponen penting dalam pemasaran ada 4. Yang pertama, integrated marketing atau pemasaran yang digabungkan. Kedua, internal marketing, pemasaran internal. Yang ketiga, relationship marketing, pemasaran hubungan. Dan yang keempat, social responsibility marketing, pemasaran tanggung jawab sosial. Dalam holistic marketing, ada istilah pemasaran internal. Pemasaran internal mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep dan tujuan pemasaran, serta terlibat dalam pemilihan, penyediaan, dan pengkomunikasian nilai pelanggan. Dalam pemasaran internal, untuk menjadi pemasar yang baik, perusahaan perlu melakukan beberapa cara. Yang pertama, mengelola departemen pemasaran. Dalam konsep pemasaran, sebuah departemen harus memikirkan pelanggan dan bekerjasama untuk memuaskan hubungan dan harapan pelanggan. Untuk mengelola departemen pemasaran yang modern, perusahaan seringkali menggunakan cara-cara yang berbeda. Yang pertama, organisasi geografis. Perusahaan yang menjual ke pasar nasional sering mengatur tenaga penjualannya sepanjang garis geografis. Beberapa perusahaan kini menambahkan pasar area manajer pemasaran regional atau lokal untuk mendukung usaha penjualan di pasar volume tinggi. Yang kedua, organisasi fungsional. Bentuk organisasi pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran, yang mengkoordinasikan kegiatan mereka. Organisasi fungsional sering menyebabkan perencanaan yang tidak sesuai dengan produk pasar tertentu. Yang ketiga, ada organisasi manajemen matriks. Manajer pasar adalah orang staf dengan tugas yang sama dengan tugas manajer produk. Mereka mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan bagi pasar mereka. Kinerja mereka dinilai berdasarkan pertumbuhan dan profitabilitas pasar. Cara yang kedua yaitu hubungan dengan departemen lain. Departemen pemasaran harus mengarahkan perusahaan ke titik ini. Wakil Presiden Pemasaran atau CMO mempunyai 2 tugas. Yang pertama, mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi, dan fungsi perusahaan lain untuk melayani pelanggan. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pemasaran internal perusahaan. Cara yang ketiga, membangun organisasi pemasaran kreatif. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka tidak benar-benar digerakkan oleh pasar dan pelanggan mereka digerakkan oleh produk dan penjualan. Hal yang dibutuhkan dalam membangun organisasi pemasaran kreatif ada 3. Yang pertama, pengembangan hasrat seluruh perusahaan bagi pelanggan. Kedua, pemahaman pelanggan melalui riset kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga,
pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Dalam holistic marketing, selain pemasaran internal, dikenal juga istilah pemasaran yang bertanggung jawab secara kreatif. Kekuatan yang mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tingkat tanggung jawab sosial korporat yang lebih tinggi adalah dengan peningkatan harapan pelanggan, perubahan tujuan dan ambisi karyawan, peraturan pemerintah dan tekanan yang lebih ketat, berkembangnya minat investor dalam kriteria sosial, pengawasan dari media yang ketat, dan perubahan praktik pengadaan barang dan bisnis. Selanjutnya lagi ada istilah audit pemasaran. Audit pemasaran atau marketing audit adalah pemeriksaan komprehensif, sistematis, independen, dan berkala dari lingkungan, tujuan, strategi, dan kegiatan pemasaran unit bisnis atau perusahaan dengan pandangan untuk menentukan wilayah masalah dan peluang serta merekomendasikan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Dalam audit pemasaran, ada 4 karakteristik. Yang pertama, komprehensif. Dalam karakteristik ini, audit pemasaran mencakup semua kegiatan pemasaran utama sebuah bisnis, bukan hanya beberapa poin yang bermasalah. Audit ini akan disebut audit fungsional jika hanya mencakup wiraniaga, penetapan harga, atau beberapa kegiatan pemasaran lain. Meskipun audit fungsional itu berguna, kadang-kadang audit fungsional menyesatkan manajemen. Karakteristik yang kedua yaitu sistematis. Dalam karakteristik ini, audit pemasaran adalah pemeriksaan secara berurutan mengenai lingkungan pemasaran makro dan mikro organisasi, tujuan dan strategi pemasaran, sistem pemasaran, dan kegiatan tertentu. Audit mengindikasikan perbaikan yang paling diperlukan, memasukkan perbaikan tersebut ke dalam rencana tindakan korektif dengan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan. Karakteristik yang ketiga ada independen. Dalam karakteristik ini, pemasar dapat mengadakan audit pemasaran dalam 6 cara lain, yaitu audit mandiri, audit lintas, audit dari atas, kantor auditing perusahaan, gugus tugas edit perusahaan, dan audit dari luar. Karakteristik yang keempat ada karakteristik periodik, yaitu umumnya perusahaan hanya mengadakan audit pemasaran setelah penjualan menurun, moral wiraniaga berkurang, dan terjadi masalah lain. Perusahaan masuk ke dalam krisis sebagian karena perusahaan tersebut gagal meninjau operasi pemasaran mereka sepanjang masa-masa bagus. Audit pemasaran secara periodik dapat memberi manfaat kepada perusahaan, baik di saat sehat maupun ketika mengalami kesulitan. Istilah terakhir dalam holistic marketing yaitu tren praktek pemasaran. Dengan globalisasi, deregulasi, fragmentasi pasar, pemberdayaan konsumen, kepedulian lingkungan, dan semua perkembangan luar biasa dalam teknologi komunikasi dunia, tidak diragukan lagi menjadi tempat yang sangat berbeda bagi pemasar. Cara perusahaan merestrukturisasi praktik bisnis dan pemasaran, yaitu dengan cara rekayasa ulang menunjuk tim untuk mengelola proses pembentukan nilai pelanggan dan meruntuhkan dinding pembatas antar departemen. Selanjutnya, outsourcing atau alih daya, membeli lebih banyak barang dan jasa dari pemasok domestik luar atau asing. Selanjutnya, penetapan tolak ukur mempelajari perusahaan dengan praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya lagi, ada kemitraan dengan pemasok bermitra dengan lebih sedikit pemasok dengan nilai tambah yang lebih baik. Selanjutnya, bermitra dengan pelanggan dan bekerja sama secara lebih erat dengan pelanggan untuk menambah nilai pada kegiatan pemasaran. Melakukan merger, mengakuisisi, atau bergabung dengan perusahaan di industri yang sama atau komplementer untuk mendapat skala keekonomisan dan ruang lingkup. Memfokuskan dan menentukan bisnis dengan pelanggan yang paling menguntungkan, mempercepat dalam merancang organisasi dan mengatur proses untuk merespon lebih cepat pada perubahan yang terjadi di lingkungan, mendorong dan memberdayakan personel untuk menghasilkan lebih banyak ide dan mengambil lebih banyak inisiatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.